Selamat sore teman-teman semuanya yang udah nonton live kita pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Velia Primaresti, peneliti bidang politik di Indonesian Institute. Kali ini akan ngobrol-ngobrol santai gitu lah ya dengan di sini ada Mbak Seira Tamara gitu dari Indonesian Corruption Watch atau ICW kayak gitu. Nah, topik obrolan kita kali ini akan mungkin sedikit banyak menarik karena kita akan ngomongin soal penyelewengan kebijakan di di masa-masa pemilu gitu ya Mbak, karena kemarin kan rame-rame banget nih soal cawe-cawe presiden lah, bansos, kenaikan kenaikan gaji ASN dan yang lain-lain seperti itu. Nah, mungkin untuk membuka pertanyaan gitu ya Mbak, kalau dari teman-teman ICW sendiri nih gimana pandangannya Mbak terkait dengan isu gitu ya, isu cawe-cawe presiden yang let's say mengerahkan TNI Polri, kemudian ASN juga gitu ya, sampai kemarin ada yang namanya semacam manipulasi kebijakan bansos dan yang lain-lain gitu untuk pemenangan paslon tertentu kayak gitu. Nah itu pandangan ICW seperti apa Mbak? Mungkin dari situ dulu kali kita. Iya, makasih Kak Velia dan salam kenal juga teman-teman semua. Saya Seira dari ICW. Tadi kita pertanyaannya soal cawe-cawe pada saat pemilu presiden kemarin gitu ya. Dan tentu saya rasa kita semua pasti bakal sepakat ketika kita bahas soal cawe-cawe. Pasti salah satu hal yang langsung terlintas tuh rasa marah, rasa geram, rasa kesal gitu ya. Kenapa? Karena kita udah banyak banget nih melihat sejak awal gelaran pemilu itu dilangsungkan, ada banyak banget nih himbauan yang diberikan kepada para ASN. Kayak kalau teman-teman ingat sempat ada himbauan untuk tidak berfoto menggunakan pose jari tertentu supaya tidak menunjukkan keberpihakan. Maksudnya sampai hal sekecil itu aja perilaku ASN gitu ya di tingkat yang terbawah aja tuh diatur. Tapi pejabat-pejabat yang di atas nih nggak merasa menampilkan keberpihakan pada paslon tertentu, itu tuh salah. Itu nggak ada sedikit pun gitu. Bahkan tidak hanya pejabat publik, menteri dan lain sebagainya, presiden pun kita udah sempat saksikan gitu ya, sempat bikin pernyataan kontroversial. Saya bilang kontroversial, tapi di satu sisi juga tidak mengagetkan gitu ya, bisa ketebak gitu. Ketika saat itu Pak Jokowi bilang bahwa presiden boleh memihak gitu, dan itu disampaikan saat itu pernyataannya di depan ada salah satu paslonnya juga, ada Pak Prabowo di situ, kemudian ada jajaran TNI yang lain gitu. Jadi kita tentu sangat menyayangkan gitu ya bahwa rezim yang saat ini berkuasa dari tingkatan presiden, menteri-menterinya yang juga walaupun tidak berkontestasi secara langsung sebagai kandidat, sebagai kontestan, tapi jadi tim di balik layar, tim pengusung dari partai politik pengusung itu, bagian dari elit-elit partai politik yang mengusung, nggak malu-malu lagi menunjukkan bahwa mereka berpihak pada kontestan tertentu. Dan ini jadinya kita meragukan gitu ya, meragukan pemilunya bisa berjalan sesuai dengan pelaksanaan prinsip lu berjurdil atau enggak gitu. Karena ketika udah ada intervensi dari rezim, intervensi dari jajaran pemerintahan yang sedang menjabat ataupun aparat negara yang lain, maka kompetisi antar kandidatnya kan jadinya timpang, nggak seimbang gitu. Karena ada research yang dikerahkan untuk mendukung paslon tertentu, yang mana itu seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi itu sih, kalau kita bahas soal ngomongin cawe-cawe, itu yang pertama dalam benak saya marah gitu. Karena untuk yang hal yang sekecil itu pun kita diatur, tapi yang di atas santai-santai aja gitu dalam menunjukkan keberpihakannya. Betul, jadi emang startnya sendiri tuh udah beda gitu ya Mbak, antara ketiga paslon kemarin gitu kan. Dan tadi spesifik soal yang di bawah diatur tadi, kayak yang dibilang sama Mbak Seira, sebenarnya kalau menurut saya berkaca dari obrolan-obrolan sama teman-teman gitu ya, misalnya kayak teman-teman yang jadi kementerian, mereka yang jadi ASN, kemudian ada beberapa teman-teman yang ada di TNI Polri gitu, sebenarnya juga di level grassroots-nya pun
semacam ada pengerahan gitu mungkin ya Mbak bisa dibilang untuk memilih pasangan tertentu gitu dalam hal ini. Jadi emang mungkin udah sangat-sangat terstruktur sekali begitu ya. Dan ini sih Mbak, kalau kita ngomongin soal apa namanya cawe-cawe manipulasi biaya politik dan yang lain-lain gitu ya, sebenarnya kan secara ini kita ngomongin ranah teori gitu ya, di politik itu kan ada yang namanya biaya politik yang dia memang terjadi secara natural, ada juga yang dibuat-buat gitu kan. Kalau yang terjadi secara natural itu kan ya memang yang diperuntukkan untuk satu kebijakan tertentu gitu kan. Kalau yang dibuat-buat ya yang kita tahu seperti money politik dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi menariknya di pemilu kali ini Mbak, menurut saya apa ya, oknum-oknum tertentu itu tuh semacam cerdik gitu dalam hal memanipulasi kebijakan mana nih kira-kira yang bisa kita apa namanya kita temukan gapnya untuk dijadikan semacam alat kampanye tanda kutip ya, seperti itu. Karena kalau kita ngomongin misalnya kayak bansos gitu, bansos itu kan sebenarnya kebijakan yang dia legal gitu, diatur dalam satu peraturan tertentu, kemudian apa namanya pagunya juga disetujui oleh semua fraksi di DPR dan yang lain-lain gitu kan. Tapi pada akhirnya kita tahu gitu sebenarnya pada praktiknya itu dia disalahgunakan gitu semasa kampanye. Makanya kenapa waktu di sidang MK kemarin kan dibilang sama hakim bahwa ya bansos itu tidak terbukti gitu dijadikan sebagai bahan kampanye dan yang lain-lain. Nah, praktik-praktik semacam ini tuh gimana tuh Mbak berarti melihatnya? Apakah itu kemudian tetap dianggap sebagai apa ya celah untuk korupsi kah atau apa gitu? Kalau menurut teman-teman ICW? Iya, benar Mbak Velia. Jadi seperti tadi misalkan contohnya dan dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir di mana sengketa Pilpres berjalan di MK, banyak dibahas juga soal bansos yang diduga jadi bancakan gitu ya, jadi alat untuk kampanye terselubung dan lain sebagainya. Memang di satu sisi kita melihat bahwa secara legal ini memang ada, dalam arti proporsi untuk memberikan bansos memang sudah ada gitu ya, sudah diatur dan berjalan sesuai perencanaan sebelumnya seharusnya. Misalkan dari segi timeline pembagian, kemudian nominal yang diberikan, siapa saja sasarannya, dan lain sebagainya. Tapi yaitu betul seperti yang Mbak Velia sampaikan bahwa kebijakan yang sudah dirancang dan ditetapkan ini yang mana ya tujuannya untuk diberikan kepada masyarakat, kemudian ada penyalahgunaan gitu ya untuk melekatkan citra atau ketokohan individu tertentu pada bansos gitu. Padahal kita ketahui bansos pemberiannya itu dari anggaran negara, bukan dari anggaran atau kocek pribadinya presiden kah atau pejabat dan lain sebagainya. Upaya-upaya yang sengaja dilakukan untuk apa ya? Untuk melekatkan bahwa soal kan kita sempat lihat ya, ada menteri yang bilang ketika pemberian bansos, ayo berterima kasih sama Pak Presiden. Ini kalau nggak ada, betul, kalau ini tidak ada, kalau nggak karena Pak Presiden ini nggak akan apa namanya ada pemberian bansos dan lain sebagainya. Upaya-upaya seperti itu kan berusaha untuk mencari celah dari apa yang memang sebenarnya udah jadi kewajiban pemerintah untuk melakukannya, kemudian dicari-cari celahnya supaya bisa memasukkan apa namanya kampanye terselubung dan lain sebagainya. Walaupun meski kita harus akui gitu ya, mungkin tidak secara spesifik atau implisit menyebutkan kandidat tertentu secara misalkan pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 misalkan dalam pemberian tersebut, tapi kita nggak bisa menampilkan bahwa ucapan-ucapan seperti tadi yang misalkan melekatkan ketokohan Presiden Jokowi dalam pemberian bansos kemudian akan masuk ke psikologisnya penerima gitu ya, untuk mengkaitkan juga bansos yang diterima dengan kontestan yang punya hubungan paling dekat dengan Presiden Jokowi, yang mana itu adalah anaknya yang kemarin juga maju sebagai calon wakil presiden. Jadi kita di satu sisi menurut saya harus jeli gitu ya dalam melihat bahwa oke, ketika pemerintah saat ini sedang melaksanakan apa namanya melaksanakan implementasi dari kebijakan yang sudah direncanakan gitu, kita harus
lebih jeli melihat implementasi dan pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan SOP-nya begitu, atau jangan-jangan ada unsur-unsur yang tidak sesuai, yang informasi-informasi yang tidak relevan dengan pemberian atau implementasi kebijakan tersebut untuk disisipkan ke dalamnya. Nah, makanya peran dari masyarakat itu sangat penting juga ya untuk bisa lebih kritis dalam melihat implementasi kebijakan di masa-masa pemilu seperti sekarang. Kalau pilpres dan pileg mungkin sudah lewat, tapi kita akan nanti menjalankan pilkada di menuju akhir tahun ini. Jadi tantangannya masih besar karena persoalan yang serupa seperti yang kemarin boleh jadi akan terulang kembali. Ya. Nah, jadi selain masyarakat perlu mengawasi dengan lebih kritis, saya juga tentu akan bilang juga gitu bahwa jangan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat nih tanggung jawab untuk ikut mengawasi, tapi bagaimana lembaga institusi lain yang punya peranan jelas di situ, seperti misalkan Bawaslu gitu. Jadi selain memang menerima dan menanggapi laporan dari masyarakat, harusnya lembaga pengawas pemilu juga proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik seperti itu begitu. Ya. Tadi Mbak spesifik ngomongin soal institusi atau penyelenggara pemilu gitu ya. Kalau aku mengamati beberapa bulan terakhir menjelang atau ketika masa kampanye itu berlangsung, kayaknya kok ada semacam kesengajaan gitu dari penyelenggara pemilu untuk membuat peraturan tuh yang memang sengaja bisa disisip-sisipi sesuatu yang menguntungkan peserta pemilu gitu kan. Kalau seperti itu. Jadi salah satu contohnya adalah peraturan soal sosialisasi gitu misalnya. Itu kan kayak kabur jelas dan bisa bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu gitu. Nah, kalau ada fenomena-fenomena semacam ini tuh berarti gimana tuh Mbak cara kita untuk menanggulanginya kah, atau misalnya memonitornya kah gitu? Karena saya sendiri pun juga kayak semacam wah ini susah juga ya ternyata kayak gitu. Benar. Ketika kita bicara soal cara untuk menanggulanginya gitu ya Mbak Velia, dalam konteks pembuatan peraturan terkait dengan implementasi pemilu oleh penyelenggara pemilu, menurut saya pribadi kok rasanya kita di masyarakat gitu ya, masyarakat sipil untuk mengintervensi lebih jauh dalam sebelum pembentukannya itu dibentuk agak susah. Jadi ibaratnya peraturannya sudah dibentuk, kita notice bahwa ada masalah, barulah kita bisa mengambil langkah gitu ya. Misalkan sebagai contoh, kalau yang waktu itu sempat dilakukan oleh ICW juga bareng dengan teman-teman Perludem dan ex-komisioner KPK soal judicial review terhadap PKPU yang mempermudah caleg ex-koruptor yang belum melewati masa jeda 5 tahun untuk bisa nyalek lagi gitu. Maksudnya jalur yang kita bisa tempuh tuh jadinya terbatas ketika peraturannya sudah ada. Sedangkan untuk mengintervensi di proses sebelum pembentukan itu agak sulit karena meskipun ada proses uji publik gitu ya yang dilakukan oleh KPU, itu juga tidak bisa menjamin bahwa partisipasi bermakna dari masyarakat sipil untuk memberi masukan, untuk memberi insight bahwa regulasi ini akan punya dampak yang tidak baik bagi kualitas demokrasi kita dan lain sebagainya, itu juga kita nggak bisa jamin mekanisme itu bisa berjalan karena uji publik yang dilakukan KPU juga patut dipertanyakan tuh. Teman-teman masyarakat sipil juga menyoroti bahwa undangannya seringkali uji publiknya besok pagi, malam hari baru diterima undangannya, sedangkan PKPU yang mau diujikan ada lebih dari satu. Kapan kita membacanya? Berarti kan sebenarnya partisipasi bermakna dari masyarakat sipil itu nggak betulan dipandang oleh penyelenggara pemilu untuk beneran berpartisipasi dalam merancang suatu peraturan pelaksanaan pemilu yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat yang lebih besar gitu kan. Itu nggak dilakukan. Jadi saya pikir untuk cara menanggulanginya sebenarnya memperbaiki goodwill dari penyelenggara itu sendiri gitu, dari mindsetnya dari awal jangan punya inisiatif atau gebrakan untuk membuat kebijakan yang tidak pro demokrasi dan tidak pro rakyat gitu. Jadi dari awal
mindset itu sudah harus datang dari mereka, karena sekali lagi intervensi yang bisa kita lakukan itu sangat terbatas. Dan sekalipun misalkan kita menempuh jalur hukum seperti judicial review gitu ya, kemungkinan bahwa mereka tidak merevisi peraturannya itu juga tetap ada gitu. Jadi itu kan dari situ sebenarnya sudah tergambar gitu ya, bahwa dari sebelum pembentukan, pada saat pembentukan, dan pasca pembentukan yaitu implementasi, ya nggak ada niat baik dari penyelenggara pemilu untuk membuat peraturan yang memang berdampak baik bagi pelaksanaan pemilu begitu. Jadi saya akan balikan itu ke penyelenggara pemilu sih. Jadi ya penyelenggara pemilu pada saat menyusun harus memikirkan kepentingan masyarakat gitu. Ya. Balik lagi ke political will berarti ya, Mbak. Nah, Betul. tapi kalau menurut Mbak Seira nih kayak apa alotnya karakter penyelenggara pemilu yang tadi dibilang nggak pernah ngajak masyarakat sipil untuk diskusi, kemudian kalau ngasih undangan selalu last minute dan yang lain-lain, itu karena apa tuh, Mbak? Terutama ini di bagian masa sebelum pembentukan peraturan apa namanya pemilu gitu ya. Karena kebetulan ini Mbak, kemarin saya habis ngobrol sama teman-teman di KPU juga, dan surprisingly mereka malah mengaku gitu bahwa memang kebanyakan kami ini sih Mbak diskusinya dengan teman-teman TA di Komisi 2, dan itu jujur bikin saya kaget gitu loh. Kok diskusinya malah sama Komisi 2 gitu. Komisi 2 kan isinya orang-orang partai gitu loh. Nah, itu gimana tuh Mbak? Iya, sekali lagi kalau menurut itu ya, bagian itu ya Mbak, menurut saya justru itu hal yang sama ingin saya tanyakan ke KPU juga gitu ya. Karena pada periode pemilu sebelumnya, apa namanya, di masa KPU yang sebelumnya juga, kita pernah merasakan terobosan-terobosan yang baik. Hal-hal yang kebijakan-kebijakan dan peraturan yang justru kita sangat apresiasi dari KPU gitu. Jadi ketika sekarang KPU-nya tidak melakukan hal yang sama, justru malah bergerak ke arah mundur, itu juga jadi kebingungan sih sebenarnya, baik di internal ICW gitu ya, ketika lagi membahas, ngobrol, kita tentu ada kayak, kenapa bisa jadi kayak gini ya gitu. Kayak misalkan saya ambil contoh pada saat tadi apa namanya, pembentukan PKPU soal caleg yang eks-koruptor. Kalau tadi saya bilang di KPU yang sekarang justru mereka membuat peraturan yang mempermudah eks-koruptor untuk nyalek lagi tanpa melewati masa jeda. Ini kan justru satu peraturan yang sangat buruk gitu ya, apa namanya, sangat mundur dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena bahkan pada pileg sebelumnya justru KPU saat itu punya inisiatif, punya kemauan untuk mereka apa namanya, mengumumkan langsung nama caleg-caleg yang berstatus sebagai mantan koruptor. Sedangkan KPU yang di periode pemilu 2024 ini, waktu didesak agar bisa diumumkan nama-nama caleg yang eks-koruptor, itu mereka tidak mau langsung mengumumkan. Makanya waktu ICW sempat melakukan pencarian gitu ya, melakukan tracking secara mandiri untuk kemudian bisa mempublikasi. Tapi meskipun pada akhirnya ICW kemudian mempublikasi nih sejumlah nama eks-koruptor dalam caleg, baik di tingkat DPR RI dan DPR di tingkat daerah. Kemudian habis itu KPU beberapa saat kemudian mengumumkan juga nih nama caleg-caleg eks-koruptor yang ada di mereka. Maksudnya kalau sejak awal KPU mau melakukan itu akan jauh lebih baik dan akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ketika caleg ini daftar ke KPU, mereka itu menyerahkan banyak sekali syarat administrasi. Dan kan katanya mereka sudah punya portal tersendiri ya, yang menyimpan seluruh data dari caleg tersebut gitu. Jadi ibarat kata kalau kita lihat di Excel, mereka mungkin tinggal filter doang, jadi akan langsung punya namanya gitu. Kenapa sesusah itu untuk mempublikasikannya? Itu kan berarti memang tidak ada itikat baik gitu ya untuk menyajikan informasi tersebut kepada masyarakat, dan di satu sisi juga mungkin tidak menganggap informasi itu krusial. Jadi kita juga nggak tahu sih kenapa KPU memilih langkah yang seperti itu, karena sejujurnya ya pada periode sebelumnya kami pernah menyaksikan dan pernah melihat juga kebijakan yang baik, terobosan yang baik dan pro terhadap pemberantasan korupsi dari
pelaksanaan atau pembuatan peraturan oleh KPU di masa sebelumnya gitu. Jadi makanya ICW sangat sering bilang di periode sekarang ini KPU ini bergerak mundur gitu. Kalau ini Mbak, tadi spesifik soal PKPU apa ex napi koruptor gitu ya, itu di proses sebelum draft PKPU itu ada, apakah KPU tuh ada willing gitu semacam, oke, kita ngajak ICW misalnya untuk diskusi dulu, bikin draftnya bareng-bareng dan yang lain-lain, atau lebih kepada oke, kita punya draft, ayo teman-teman datang buat uji publik kayak gitu. Lebih ke mana Mbak? Kalau yang dulu. Pada saat itu ICW tidak dapat undangan ya sih untuk mengikuti uji publik, walau kami ketahui uji publiknya dilangsungkan dan sepertinya ada beberapa teman-teman organisasi masyarakat sipil lain yang bergabung, tapi kalau ICW memang tidak dapat undangannya. Begitu juga dengan beberapa peraturan KPU yang lain gitu. Jadi kita tidak mendapat undangannya, jadi tidak mengikuti uji publiknya. Kita pun mengetahui bahwa substansi dari ada yang bermasalah dari peraturan tersebut juga dari teman-teman organisasi masyarakat sipil yang lain, yang mana kalau saya tidak salah ingat, ketika kita mendiskusikan mengenai peraturan yang bermasalah tersebut, justru sebenarnya pada saat uji publiknya substansinya tuh baik-baik saja, tapi kemudian ketika diundangkan ada substansi yang berubah. Nah ini kan juga jadi pertanyaan, lalu apa gunanya uji publik gitu ketika di forum uji publik sudah mendapat dan menampung saran dari masyarakat, tapi nanti ketika yang disahkan adalah draft lain yang telah memasukkan substansi lain yang sebelumnya belum diketahui dan belum mendapatkan respon dari masyarakat sipil gitu. Jadi ya kita juga mempertanyakan sih bagaimana proses perencanaan dan juga prosedur yang dijalankan oleh KPU gitu. Karena di satu sisi kalau misalnya kita mau bilang bahwa misalnya mereka pakai justifikasi gitu ya, bahwa tahapan pemilu sudah semakin dekat, kemudian waktu berkejar-kejaran sama waktu dan lain sebagainya, saya rasa itu bukan alasan yang bisa diterima gitu. Karena ya kalian gimana merencanakannya sampai waktunya udah mepet baru buat peraturan A, peraturan B, peraturan C, sehingga sampai harus mengorbankan substansinya gitu. Apalagi jadwal pemilu itu kan bukan jadwal yang kita baru buat kemarin pemilunya besok kan. Jadi sebenarnya ada waktu yang cukup gitu loh untuk merencanakan semuanya secara baik, secara prosedural begitu. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya nih Mbak, mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton dan ingin bertanya gitu ya, either ke aku atau ke Mbak Tamara, bisa langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti aku bantu untuk baca dan jawab gitu ya, oleh Mbak Tamara atau oleh aku, seperti itu. Nah, tadi kita udah lumayan panjang nih Mbak ngomongin soal cawe-cawe presiden, kemudian potensi korupsi dan yang lain-lain gitu. Sementara kita juga tahu nanti di November ya kalau nggak salah itu kita masih ada agenda besar lagi nih, yaitu pilkada serentak gitu kan. Nah, kalau dari teman-teman ICW sendiri gimana Mbak melihat persiapannya? Apalagi kan kalau nggak salah beberapa hari yang lalu kayaknya KPU juga udah mengadakan uji publik gitu ya terkait dengan PKPU pilkada gitu. Nah sejauh ini gimana pandangan teman-teman ICW terkait persiapan pilkada, Mbak? Ya, jadi tentu kalau untuk pelaksanaan pilkada yang sudah waktunya tidak lama lagi gitu ya, sudah tinggal beberapa bulan lagi, ya itu mungkin sekitar 5 bulan lagi untuk 6-7 bulan ya kalau misalkan di November nanti gitu ya. Tentu itu bukan waktu yang panjang, tapi juga saya kira bisa dimaksimalkan gitu, waktu yang agak dibilang mepet juga tidak mepet banget, tapi di waktu yang terbatas ini bisa kita maksimalkan untuk merefleksikan dan mengevaluasi mungkin beberapa praktik-praktik bermasalah dalam Pilpres kemarin. Karena apa? Nggak hanya Pilpres ya, tapi juga Pileg dan Pilpres dan Pileg kemarin. Kenapa? Karena bisa jadi modus-modus atau permasalahan-permasalahan dan tantangan yang nanti terjadi pada saat pilkada itu nggak jauh berbeda dengan Pilpres dan Pileg kemarin. Jadi
tentu di waktu ini perlu dipertimbangkan nih oleh para penyelenggara, institusi penyelenggara pemilu untuk saya rasa di waktu yang sekarang mungkin udah bukan menginventarisir masalah lagi kali ya, karena udah jelas sepertinya sih masalahnya gitu. sejak rangkaian pemilu berjalan kita semua udah tahu masalahnya dari A sampai Z itu apa, tapi di waktu yang sedikit ini bisa mengambil langkah apa. Mungkin kalau misalkan saya bisa menyebutkan gitu ya, beberapa permasalahan kita punya kaitan yang erat dengan regulasi yang ada. Misalkan undang-undang pemilunya yang belum cukup akomodatif, atau kalau dalam konteks pelaksanaan pilkada, undang-undang pilkadanya yang belum cukup akomodatif, dan mungkin dalam waktu yang tidak panjang ini untuk mengubah undang-undang tentu akan sulit begitu ya, tapi kita bisa memperkuatnya dalam sisi yang lain tanpa melupakan permasalahan gap di dalam regulasi tadi. Regulasi beberapa substansi yang masih abu-abu, mengandung celah dalam regulasi pemilu harus jadi perhatian untuk menjadi evaluasi ke depan, tapi itu juga harus menjadi perhatian untuk pelaksanaan gelaran pilkada yang masih akan datang. Sisi sembari mendorong proses perubahan regulasi ke arah yang lebih baik, kita juga harus memperkuat pengawasan dari institusi penyelenggara pemilunya sendiri. Kalau teman-teman notice gitu ya, beberapa masalah dalam Pilpres dan Pileg kemarin ketika ditangani oleh Bawaslu misalkan, itu tidak mendapatkan penyelesaian yang bisa kita bilang memuaskan gitu. Kenapa? Karena terganjal aturan normatifnya, karena terganjal pengaturan di dalam regulasinya seperti apa, dan penyelenggara pemilu hanya berpatokan pada ya udah positivistik banget gitu loh, norma positifnya aja seperti apa, ya udah beneran melihat itu tanpa memperlebar perspektif dan melihat di luar atau bukan di luar ya, melihat secara lebih luas gitu ya dari pengaturan yang ada gitu untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut gitu. Jadi perspektif dari penyelenggara pemilu yang harus diperkuat, kemudian juga penanganan yang harus dipercepat gitu ya, karena kita bicara ketika ada indikasi atau dugaan pelanggaran pemilu dan lain sebagainya, ada waktu gitu, ada durasi waktu, prosedural waktu juga dalam tataran prosedural formalnya yang harus kita penuhi, dan oleh karena itu respon yang cukup cepat itu diperlukan gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin juga sempat ada banyak kritik yang diberikan kepada Bawaslu karena ada kesan bahwa dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu itu geraknya sangat lamban dan lain sebagainya. Tentu hal itu perlu diperbaiki. Di samping juga masyarakat kita tentu berharap dari organisasi masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil itu bisa lebih banyak juga memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat supaya bisa ikut mengawasi gitu apa yang harus di celah-celah mana masyarakat bisa menajamkan mata gitu ya, supaya nanti bisa memberikan atau melaporkan gitu ketika ada dugaan pelanggaran pemilu ataupun pidana pemilu yang diketahui begitu. Ya. Setuju banget sih Mbak, karena malah justru aku melihatnya pilkada dibandingkan pilpres pileg kita kemarin itu tuh jauh lebih intens gitu, lebih intens dalam artian kayak pemilihan kepala daerah itu kan memang terkhususkan untuk daerah tertentu gitu ya. Mungkin kita kemarin bisa lihat adanya pelanggaran ya tadi misalnya kayak bansos, kemudian serangan-serangan fajar dan yang lain-lain gitu. Tapi kan itu levelnya atau skalanya besar gitu ya, satu Indonesia, dan pun ketika dia menimbulkan satu konflik, ya konfliknya mungkin eskalasinya nggak segede ketika hal itu terjadi di daerah yang notabene kayak misalnya antar desa atau antar gang seperti itu. Jadi dari saya sendiri sih melihatnya justru pilkada ini jauh lebih krusial gitu ya, konflik-konflik yang akan terjadi seperti itu. Nah, ini juga tadi ada pertanyaan nih Mbak dari penonton kita, dari Rusta Adijaya.
Nah, terkait dengan korupsi, apakah Mbak Seira dapat menjelaskan lebih dalam terkait pola regulation capture, terutama dalam proses transisi energi, seperti yang terlampir dalam penelitian ICW gitu. Oh, mungkin ini penelitian ini kali ya, Outlook Korupsi 2024 yang terbaru dari ICW tuh, karena saya sempat baca juga tuh Mbak, ada semacam disparitas transisi energi dan yang lain-lain seperti itu. Silakan Mbak Seira mungkin untuk bisa dijawab. Iya, ketika kita membicarakan transisi energi, yang mana ini adalah satu isu yang sangat penting gitu ya, dan seringkali kalau misalnya kita lihat refleksi kepada apa namanya pada masa visi misi kampanye dan visi misi kampanye para kandidat dari saat pilpres kemarin, ada disebutkan juga mengenai transisi energi gitu. Tapi persoalan transisi energi ini menjadi salah satu persoalan yang seringkali ketika disebutkan oleh pejabat publik ataupun calon pejabat publik itu sebenarnya nggak menyentuh akar permasalahannya gitu. Jadi kadang biar kesebut aja nih, atau biar di dalam visi misinya tertuang aja nih ada salah satu visi misi yang menyangkut mengenai transisi energi, tapi rangkaian kegiatan atau rangkaian hal yang ingin dilakukan tidak betul-betul mengarah ke sana gitu. Kayak misalkan ini juga sudah banyak menjadi diskursus gitu ya, ketika misalnya kita mau beralih kepada energi bersih atau melakukan transisi energi dari energi kotor dan lain sebagainya, tapi ada sejumlah hal yang dilakukan tapi itu tidak mencerminkan kebijakan yang akan mendatangkan perubahan energi lebih baik atau mendatangkan dampak yang lebih baik bagi kerusakan lingkungan. Kayak misalkan kemarin-kemarin kita dengar bagaimana kendaraan listrik itu marak banget digencarkan gitu ya, bahkan oleh pemerintah sendiri, dan kalau tidak salah juga ada peralihan kendaraan dinas ya kalau nggak salah yang menggunakan juga beberapa itu kendaraan listrik. Bahkan ada program subsidi juga kan untuk kendaraan listrik dari pemerintah. Nah, di satu sisi ini kalau misalkan disampaikan kepada masyarakat sebagai satu hal yang dibilang menjadi salah satu alternatif atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan krisis iklim nih, supaya nggak ada polusi dan lain sebagainya. Jadi padahal di satu sisi ketika itu disampaikan kepada masyarakat mungkin make sense gitu ya terdengarnya, oh iya kendaraan listrik, jadi kita nggak pakai nggak pakai bensin lagi, nggak ada asap lagi, nggak ada polusi lagi, jadi lebih baik nih sebagainya. Tapi melupakan permasalahan dari kendaraan listrik itu sendiri, yang mana menggunakan ada yang menggunakan baterai, menggunakan nikel dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ya aktivitas penambangan yang besar-besaran, industri ekstraktif yang sangat besar, nggak terganti, jadi cuman beralih aja, jadi dari bensin ke listrik, tapi aktivitas penambangan di sektor ekstraktif yang besar-besaran tetap dilakukan, pembangkit listriknya tetap berjalan, dan ya limbahnya tetap ada gitu. Jadi dan kadang hal-hal seperti ini tersamarkan melalui pembentukan peraturan gitu, yang seolah-olah dimaksudkan untuk menyelesaikan satu masalah, dalam hal ini konteksnya transisi energi, tapi justru nggak menyelesaikan apapun. Dia cuma mengganti masalahnya tanpa menyelesaikan masalah yang sebelumnya gitu. Dan saya rasa hal ini tidak hanya terjadi pada sektor energi aja, nggak hanya transisi energi gitu. Hari ini kita bisa bilang bahwa ya regulation capture, state capture itu udah terjadi gitu. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh pejabat publik dan rezim yang saat ini sedang berkuasa itu legal. Karena apa? Itu udah diatur kok di dalam undang-undang, itu udah diatur kok dalam peraturan. Ya nggak bisa sesederhana itu gitu. Karena ketika udah ada capture itu sendiri ya ini udah dibajak, peraturannya udah dibajak, proses pembentukannya tidak partisipatif, kemudian substansinya juga tidak mengarah kepada kemaslahatan masyarakat gitu. Jadi kita harus lebih kritis dalam melihat suatu produk hukum, suatu regulasi dan undang-undang. Dulu mungkin atau mungkin bahkan sampai sekarang gitu ya, kita masih sering menjadikan bahwa
ya udah semacam pedoman utama kita nih regulasinya gitu. Kalau udah diatur dalam undang-undangnya, ya kita harus mengikuti itu gitu. Tapi di masa seperti sekarang, udah dinamikanya udah banyak banget terjadi, kita nggak bisa kayak gitu lagi. Karena bahkan regulasinya dibentuk dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Ada berbagai kepentingan yang coba dimasukkan ke sana dan kita harus lebih kritis jadinya dalam melihat itu gitu. Jadi ya ini fenomena yang sudah banyak banget disinggung oleh para pakar hukum gitu ya, dan saya rasa ini jadi satu hal yang ya bikin masyarakat sipil jadinya semacam punya PR lebih besar, tantangan yang lebih berat juga gitu dalam melihat satu situasi gitu. Iya, iya. Iya, setuju sih Mbak. Dan apa ya, melihat peraturan soal transisi energi yang masih banyak disparitas dan yang lain-lain, malah justru aku melihatnya kayaknya ini masalahnya akan merembet kemana-mana gitu, termasuk ke bagaimana kemudian pemerintah itu mengelola sumber daya manusia yang ada di situ gitu kan, yang terlibat di situ gitu. Jangan sampai kemudian mereka saking ambisiusnya mereka melakukan transisi energi itu malah justru merugikan sumber daya manusia kita gitu kan. Termasuk salah satu contohnya dengan mendatangkan misalnya tenaga kerja ilegal gitu di tempat-tempat tersebut seperti itu. Salah satu contohnya kayak gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Andone_3421. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Kak Seira soal etika dalam politik dengan melihat putusan MK kemarin? Sejauh mana sih kita harus realistis mendorong demokrasi yang bermakna? Kak Velia, gimana pandangan Kakak soal pilkada? Oke, tadi kayaknya masih ada lanjutannya. Oke, dan kemungkinan pelanggaran etika di tengah tantangan lemahnya penyelenggaraan pemilu dan pilar demokrasi lainnya yang sangat merapat. Thank you. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mbak Seira dulu nih untuk menjawab pertanyaan Adonei_3421. Silakan Mbak. Iya, jadi kayaknya selain kata cawe-cawe, kata etik itu juga adalah hal yang kata yang paling sering kita dengar ya dalam gelaran pilpres kemarin gitu ya, karena bahkan bukan hanya pada saat masa pencoblosan, penghitungan ataupun sesudahnya yaitu di sengketa pilpres kemarin, tapi permasalahan soal etik itu udah dari awal, dari pencalonan para kandidat itu udah ramai kita dengar soal permasalahan etik yang mana kemarin di putusan MK juga kita sudah masyarakat tentu banyak punya harapan gitu ya bahwa persoalan etik yang sebelum-sebelumnya sudah tersaji, sudah mengemuka, sudah jadi konsumsi semua masyarakat, itu kemudian ada pemecahannya atau ada solusinya, yang mana ternyata nggak ada juga gitu kan dalam putusan MK yang kemarin gitu. Jadi kemungkinan bahwa pelanggaran etik itu akan tetap terjadi, utamanya nanti dalam hal pilkada, menurut saya itu sangat mungkin aja gitu. Kenapa? Salah satunya kita bisa lihat bahwa pada saat gelaran pemilu yang kemarin itu komisioner KPU bahkan ketua KPU itu udah mendapatkan putusan dari DKPP melanggar etik itu udah lebih dari 3 kali. Kalau saya nggak salah bahkan udah 4 kali. Dan dari dari keseluruhan putusan yang diberikan oleh DKPP terhadap ketua KPU, beberapa diantaranya ya lebih dari 1 itu berupa peringatan, sanksi berupa peringatan keras terakhir, tapi ada lebih dari 1 kali tuh, ada 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah, yang mana putusan DKPP, proses di DKPP berjalan, putusan keluar, disebutkan sanksinya demikian, tapi nggak ada konsekuensi apapun. Dan yang justru malah diulang lagi gitu ya Mbak? Betul, nggak ada konsekuensi apapun yang diberikan kepada si ketua KPU, bahkan atau itikat pribadi deh, niat baik aja untuk misalkan menyelamatkan diri dari rasa malu gitu ya, untuk misalkan dengan mengundurkan diri, itu pun juga tidak dilakukan. Ya saya agak menyaksikan ya kalau misalnya dalam pelaksanaan pilkada nanti komisioner KPU bersama juga dengan ketua KPU bisa punya punya tindakan dan kebijakan yang
lebih baik, karena kita lihat track recordnya kemarin seperti itu dan sangat mungkin mereka melanggar etik lagi gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kita membicarakan soal permasalahan etik, yang mana ini juga sudah banyak banget disinggung oleh para tokoh dan pakar hukum, yang mana saya sangat sepakat, kita nggak bisa memisahkan antara etik dan hukum itu sendiri gitu loh. Ketika misalkan bahkan kalau misalkan teman-teman ingat, waktu itu Anwar Usman sudah dinyatakan oleh Mahkamah Kehormatan MK bahwa yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran etik dalam memutus pencalonannya, dalam memutus putusan MK yang punya kontribusi agar Gibran bisa mencalonkan diri. Tapi kita udah tahu ini orangnya memutus, sudah terbukti melakukan pelanggaran etik, tapi enggak, kemudian ya udah putusannya bisa tetap berjalan, hasilnya bisa tetap berlanjut dan lain sebagainya. Saya rasa nggak mengherankan ketika publik jadinya mungkin ada yang punya perspektif bahwa ya udah secara hukum itu boleh, persoalan itu etiknya benar atau enggak itu lain soal. Menurut saya nggak seperti itu gitu. Ini bukan dua hal yang harus bukan dua hal yang bisa ya udah kalau misalkan satunya melanggar, satunya enggak apa-apa, nggak kayak gitu. Bahkan kita bicara soal etik dan kepatutan itu kan lebih besar ya, lebih luas daripada hukum itu sendiri. Itu ada di atasnya, bahkan kepatutan, kepantasan dan norma etik itu, dan etika itu sendiri. Jadi kita nggak bisa memisahkan itu. Makanya tentu kami nggak sepakat juga gitu ya ketika pelanggaran etik yang sudah terjadi kemudian tidak membuahkan konsekuensi apapun, atau bahkan dianggap tidak punya kontribusi yang tidak dianggap memiliki kontribusi tertentu terhadap dugaan pelanggaran hukum yang lain gitu, karena semuanya saling terkait gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau balik sedikit tadi misalnya soal cawe-cawe ya, waktu Presiden Jokowi bilang presiden boleh kok memihak, ya memang secara regulasi normatif hukum memang tidak ada tuh aturan yang secara harfiah menuliskan bahwa presiden dilarang membuat pilihan, presiden dilarang memihak pada kontestan tertentu dalam gelaran pemilu. Memang tidak ada gitu. Secara hukum berarti kita bisa bilang memang tidak ada regulasi yang dilanggar. Tapi berbicara soal etika, kepantasan, kepatutan itu sangat nggak patut. Itu sangat nggak bisa dibenarkan karena pernyataan yang disampaikan itu sangat punya pengaruh besar pada aparat negara yang lain dan institusi negara yang lain yang melekat di belakang tubuh presiden, karena presiden itu bukan pejabat publik biasa gitu, dia pucuk pimpinan gitu loh, dia pimpinan TNI, AD, AL, AU gitu. Jadi pilihannya, pernyataannya presiden yang seperti itu dan tindakan dia yang sudah menunjukkan bahwa dia condong ke arah mana, meski dia nggak bilang secara spesifik, ayo kamu pilih siapa, tapi kecondongan dia itu akan diartikan oleh lembaga-lembaga dan aparat lain di belakangnya untuk kemudian bergerak juga ke arah sana gitu. Apakah sekali lagi itu melanggar regulasi dan norma hukum kita? Kita bisa bilang enggak, karena nggak diatur spesifik. Tapi apakah itu pantas? Sama sekali enggak gitu. Jadi ya kita memang mungkin udah capek juga kali ya, teman-teman masyarakat semua bilang, bahkan kalau saya lihat di kolom-kolom komentar gitu ketika diskursus soal pemilu, ada yang suka komen etak-etik mulu gitu kan. Iya tapi iya kan, etak-etik mulu gitu. Tapi ya itu realitanya gitu, kita nggak bisa lantas memisahkan aja gitu, seolah-olah menganggap etik dan kepatutan itu tidak penting. Enggak, itu satu hal yang juga sangat penting dan punya kesinambungan dengan norma hukum itu sendiri gitu. Iya. Dan ini sih Mbak, justru aku malah melihatnya ada semacam kecenderungan untuk memang memanipulasi narasi gitu, bahwa tadi yang benar kayak yang dibilang Mbak Seira, kayak yang nggak apa-apa kita melakukan seperti ini karena menurut hukum ini diperbolehkan, menurut hukum ini nggak ada aturannya dan yang lain-lain gitu. Dan aku nggak tahu ya sejauh mana implementasi etika dalam hukum dan yang lain-lain. Mungkin teman-teman yang yang tahu bisa menambahkan juga. Tapi aku melihat
apa namanya, dinamika pemilu selama ini itu kok rasanya seperti semacam pragmatis sekali gitu, bahwa ya kita boleh gitu melakukan ini karena diperbolehkan undang-undang, kita tidak boleh melakukan ini karena nggak ada yang undang-undang, yang seperti itu loh. Jadi kayak kok rasanya ini kaku banget gitu, apakah memang implementasi hukum tuh selayaknya seperti itu atau gimana gitu. Jadi saya sebagai orang yang awam hukum pun juga jadi ikut bingung gitu. Nah tadi kalau terus kayak kita kembali ke pertanyaannya si Adonai ini soal apakah ada kemungkinan pelanggaran etika di tengah tantangan di, apa namanya, untuk pilkada gitu ya. Ya saya rasa ada banget gitu. Setuju juga dengan apa yang dibilang Mbak Saira tadi gitu. Kalau kita perhatikan gitu ya dan ikuti isu-isu politik itu kan juga udah beredar tuh bursanya, kayak misalnya siapa, Erina Gudono akan dicalonkan menjadi Bupati Sleman, kemudian asistennya atau sekretarisnya Iriana akan nyalon di mana, kemudian asistennya Jokowi akan nyalon di mana, dan yang lain-lain gitu kan, dan yang seterusnya gitu. Nah lagi-lagi gitu, kembali kalau misalkan kita apa namanya, kita kembalikan ke hukum dan kita pertanyakan apakah itu boleh, ya boleh aja gitu kan, karena menurut hukum semua warga negara berhak gitu, punya hak politik dan yang lain-lain gitu. Tapi kembali lagi kalau misalkan kita ngomongin etika, kok kayaknya nggak etis banget nih gitu kan, semua timnya Jokowi, semuanya keluarganya Jokowi, kenapa apa namanya, kenapa jadi pemimpin daerah semua kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau aku lihatnya seperti itu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi ternyata, dan pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kita udah 14.56, nggak kerasa juga nih ngobrol sama Mbak Saira, saking serunya gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari _CC Intania. Mbak mau tanya terkait biaya politik, karena saya awam. Biaya politik itu apa ya? Dan bansos-bansos kemarin itu termasuk menggunakan biaya politik itu. Oke, mungkin bisa dari aku dulu kali ya Mbak, nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Syaira gitu. Oke, jadi kalau biaya politik itu by definition kan emang biaya yang diperlukan untuk kegiatan berpolitik gitu ya. Nah kegiatan berpolitik itu kan sebenarnya ada banyak gitu, nggak hanya kita maknai sebagai kegiatan elektoral aja gitu kan, tapi kegiatan politik itu adalah kegiatan yang apa namanya, berkaitan dengan banyak kepentingan politik gitu, untuk membuat satu kebijakan tertentu gitu kan, apa namanya, untuk berdiplomasi ke luar negeri dan yang lain-lain seperti itu misalnya, kayak gitu. Dan apa namanya, dan bansos itu kemarin menggunakan biaya politik, iya, dan bansos itu termasuk juga gitu biaya politik. Karena apa? Karena kan dia kebijakan pemerintah gitu ya, kebijakan pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat, dia ada tujuan dan target tertentu gitu ya, dan mungkin aja bansos ini kan juga bagian dari janji politik di masa kampanye sebelumnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah bansos itu termasuk biaya politik, ya biaya politik juga, seperti itu sih. Dan tadi sempat singgung juga saya di awal bahwa biaya politik itu terbagi jadi dua gitu, biaya politik yang memang dia itu natural, hadir gitu ya, dalam artian ya dia biaya-biaya dalam bentuk program-program dan kebijakan tertentu. Ada juga biaya politik yang semacam dibuat-buat atau dimanipulasi itu tadi, seperti itu, kayak biaya-biaya untuk serangan fajar misalnya dan yang lain-lain seperti itu. Itu kalau dari aku Mbak, mungkin Mbak Seira bisa nambahin nih biar teman-teman juga semakin paham gitu. Iya, setuju dengan apa yang tadi udah disampaikan sama Mbak Velia ya. Atau mungkin sedikit tambahan aja bahwa benar bahwa biaya politik itu nggak hanya terkait dengan biaya yang dikeluarkan pada saat untuk kepentingan elektoral, misalkan masa kampanye dan lain sebagainya, tapi artinya biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan kampanye dan lain sebagainya itu juga masuk gitu loh ke dalam biaya politik itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman sering dengar gitu ya, ketika ada statement dari apa namanya, anggota DPR atau bahkan caleg atau pejabat publik yang lain yang bilang bahwa ongkos politik kita tuh mahal sekali gitu. Nah, ada banyak hal yang masuk di dalamnya, kayak misalkan ketika sudah jadi caleg mengeluarkan biaya untuk melakukan kampanyenya pun macam-macam kan. Ada yang melakukan kampanye dengan bikin misalkan semacam pesta rakyat,
ada mengundang, ada hiburannya di dalamnya, atau justru melakukan kampanye dengan membagi-bagikan sembako atau bikin pelayanan kesehatan dan lain sebagainya gitu lah ya. Mengenai aturan soal biaya kampanye sendiri itu udah ada peraturan khususnya mengenai pengaturan biaya kampanye yang mengatur soal biaya maksimalnya, kemudian berapa yang tidak bukan biaya maksimal untuk pelaksanaan kampanye ya, tapi penerimaan sumbangannya itu yang bisa digunakan untuk kampanye itu berapa jumlah maksimalnya, kemudian sumber-sumber yang nggak diperbolehkan untuk menerima sumbangan kampanye itu udah diatur. Tapi selain persoalan kampanye itu sendiri juga, sebelum bahkan mereka jadi caleg, mereka diberikan nomor urut dan lain sebagainya, itu udah keluar juga biaya politik. Di situ biasanya mahar politik yang disebutnya juga, yang diberikan dari caleg kepada partai politik, yang biasanya tuh udah ada apanya ya, kesepakatannya duluan ini, karena kan ada nomor urut 1 sampai nomor urut sekian, dan tentu nomor urut atas, nomor urut prioritas seperti nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu sudah ada risetnya juga, yang menyatakan bahwa probabilitas keterpilihan nomor urut prioritas itu jauh lebih besar daripada nomor urut yang lain. Jadi di internal partai politik sendiri, ini caleg-calegnya udah, bahkan sebelum jadi caleg, berlomba-lomba gitu ya, Mbak. Udah berlomba-lomba, udah saling rebutan atau saling keluarkan research yang saling diadu gitu ya antara satu sama lain untuk bisa dapetin biaya politik. Belum lagi kalau misalkan nanti ya, ketika ada sumbangan, ketika udah jadi kandidat, menerima sumbangan dari pihak eksternal, misalkan dari pengusaha dan lain sebagainya, kemudian kandidat yang bersangkutan terpilih jadi anggota legislatif kah atau jadi pejabat publik yang lain, harus balas jasa nih kepada penyumbang yang tadi, misalkan dalam kemudian dia membalas jasanya itu dalam menyusupkan kepentingan, dalam menyusupkan kepentingan pengusaha ini kah dalam kebijakan atau regulasi yang mereka sedang rancang kayak gitu. Jadi seluas itu biaya politik, dan nggak hanya pada saat kampanyenya doang yang beneran kita lihat adanya gitu kan, karena kegiatan tadi, saya kegiatan semacam pesta rakyat, bagi-bagi bantuan dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin ada kalau nggak ada uangnya. Tapi justru biaya politik itu udah keluar jauh sebelum proses itu terlaksana gitu. Jadi seluas itu ketika kita membicarakan juga udah mahal gitu ya, Mbak, istilahnya. Benar, karena waktu itu kan kalau teman-teman sempat mengikuti beritanya, ada juga saya lupa antara caleg atau calon kepala daerah gitu ya, yang udah secara langsung bilang saya dimintakan uang sebesar berapa gitu untuk bisa diusung misalkan dalam pencalonan kepala daerah. Saya diharuskan membayar sekian untuk bisa mendapatkan nomor urut prioritas. Dan lagi-lagi itu kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, itu secara regulasi nggak ada larangannya tuh, karena ya udah kayak mekanisme internal aja gitu, kesepakatan internal. Tapi ya pada akhirnya itu punya kontribusi juga pada mahalnya biaya politik kita, karena sejak awal banget, bahkan sebelum pencalonan, para kandidat itu udah dimintakan jumlah yang besar. Jadi mereka nanti harus muter otaknya, ini balikin uang yang sedemikian besar itu gimana? Ya. Gitu. Ya. Ntar muaranya korupsi lagi gitu kan ya, Mbak Musa? Betul. Oke, nggak kerasa nih, Mbak, kita udah jam 3 lewat ternyata, dan berhubung pertanyaannya udah habis gitu ya, mungkin kita bisa langsung lompat ke closing statement gitu, Mbak. Kalau dari Mbak Tamara sendiri, silahkan untuk menyampaikan closing statement-nya, seperti itu, Mbak. Ya, jadi mungkin buat teman-teman sekalian, kita akan berhadapan lagi nih dengan gelaran pesta demokrasi nanti di akhir tahun, yaitu pilkada. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa potensi masalah yang akan kembali terjadi itu mungkin tidak akan jauh berbeda dengan pemilu yang sudah lewat, baik itu pilpres maupun pileg. Misalkan distribusi kebijakan, misalkan bansos yang sebenarnya itu bagian dari kebijakan negara, tapi kemudian dimanfaatkan oleh calon petahana nanti misalnya dalam pilkada, atau misalkan ada dinasti politik
apalagi dinasti politik ini sangat marak terjadi gitu ya di gelaran pilkada. Bahkan di tahun 2019 saja tuh ada 120 lebih calon kepala daerah yang punya irisan dengan dinasti politik. Jadi saya rasa dinamika dan masalah-masalah yang terjadi yang banyak banget diberitakan pada saat Pilpres kemarin, di satu sisi saya paham bahwa itu mungkin sangat menjemukan, sangat membuat lelah, sangat membuat kita di samping marah juga bingung harus gimana gitu ya. Tapi ya betul. Tapi mungkin kalau kita bisa ambil sedikit aja pembelajarannya, barangkali dinamika dan masalah yang sedemikian banyaknya bisa bikin kita jadi lebih aware di bagian mana kita harus mengawasi dengan lebih ketat, lebih dalam gitu. Jadi mari kita sama-sama semakin menajamkan mata pada proses pelaksanaan pilkada nanti. Mudah-mudahan karena pelaksanaannya kan di daerah ya, pemilihan kepala daerah. Mudah-mudahan informasi yang teman-teman bisa dapatkan itu bisa jauh lebih baik distribusinya gitu. Kalau kemarin kan mungkin Pilpres di tingkat nasional banget, masyarakat di tingkat tapak, di tingkat daerah mungkin nggak semuanya dapat informasi yang yang informasinya tuh setara gitu, yang sama gitu. Tapi mudah-mudahan nanti di pilkada kita bisa punya partisipasi yang lebih kuat pada saat untuk bisa ikut mengawasi pelaksanaannya di daerah. Jangan khawatir untuk berpartisipasi dalam melaporkan juga kalau misalkan mengetahui adanya dugaan pelanggaran dan lain sebagainya. Jadi PR kita sebagai masyarakat sipil tentu akan jadi lebih banyak dan lebih berat, tapi saya cuma berharap teman-teman nggak kehilangan semangat aja sih untuk itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Syaira, udah mau kita ngobrol, dan teman-teman juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oh ya, mungkin untuk teman-teman yang pengen lihat kerja-kerja TII yang lain bisa langsung aja ke website kita dari www.theindonesianinstitute.com. Begitu juga dengan teman-teman ICW gitu ya, risetnya banyak banget tuh teman-teman ICW yang menarik-menarik. Ada di mana Mbak webnya? Boleh di-share ke teman-teman mungkin? Ada di antikorupsi.org. Oke, ada di antikorupsi.org. Seperti itu teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di inisiatif selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.